Apakah korban tidak bertanya kenapa sampai diamankan? Tidak menanyakan apa-apa ke saya, Pak. Tidak menanya kepada sama terdakwa ya? Iya. Lalu kenapa harus terdakwa yang mengamankan sementara terdakwa sama-sama ajudan sama dia? Terdakwa bukan pimpinannya. Terdakwa juga tidak punya kapasitas untuk itu. Apa alasan terdakwa mengamankan itu? Kenapa saya amankan, Pak? Iya. Sudah saya sampaikan berkali-kali di pemeriksaan sebelumnya juga bahwa saya mendapatkan cerita dari Kuat Ma'ruf tentang dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Nah, dari situ pada saat saya mencari, pada saat Joshua dicari ibu. Maksudnya gini, itu sudah saudara. Sudah saya jawab. Gini, sudah saudara terdakwa jelaskan. Terdakwa ini kan sama-sama ajudan. Betul, Pak. Terdakwa bukan pimpinannya Joshua. Saya seniornya, Pak. Seniornya. Kenapa mesti terdakwa yang mengamankan senjata itu? Karena saya paling senior di situ dan saya yang mendapat cerita dari Kuat bahwa dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Setelah itu saya teringat dengan apa yang disampaikan Kuat. Saya melihat ada senjata stayer di antara kasur dengan lemari. Di situ saya ambil, Pak. Dan setelah itu saya buka lemari, ada senjatanya Joshua juga, dan di situ juga saya ambil. Hanya senjatanya. Seperti itu. Untuk mengantisipasi kalau Joshua tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Kuat kepada Joshua, Pak. Karena soalnya di sini kamu itu tidak punya tidak punya kewenangan untuk mengamankan itu. Kamu bukan keberatan majelis itu jangan mempengaruhi. Dia sudah menjawab. Terdakwa sudah menjawab. Terima kasih. Setelah mengamankan senjata korban, apakah saudara terdakwa memberitahu Putri kalau sudah mengamankan? Tidak, Pak. Tidak. Tadi saudara terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada melaporkan terkait peristiwa Magelang kepada FS ya, melalui telepon. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Apakah ada si FS menghubungi, saya balik jadi ceritanya itu, apakah ada FS menghubungi terdakwa dan dengan menanyakan peristiwa Magelang? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada juga. Tadi saudara terdakwa menegaskan, menjelaskan di sini tegas bahwa terdakwa diminta membackup. Ya. Pada saat di lantai 3 Saguling? Iya, di Saguling. Tadi juga ini sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu majelis. Tapi saya hanya butuh ketegasan tadi karena saya juga memandang, jaksa juga memandang bahwa ada dua cerita yang dijelaskan oleh FS ke kamu, ke terdakwa. Satu diminta untuk membackup, yang kedua diminta untuk mengamankan. Pertanyaannya gini, apa jawaban saudara saat diminta untuk membackup FS? Yang disampaikan Bapak jangan dimaknai berbeda, Pak. Jadi yang saya tangkap dari penyampaian Bapak. Tapi apakah saudara tahu bahwa pengetahuan saudara terdakwa tahu kalau memang diminta untuk membackup ketika Joshua melawan? Ketika Joshua, iya. Jadi saya diminta pada Bapak menyampaikan kalau saya mau panggil dia kan. Berarti kaitannya mau mungkin ditanyakan. Berarti pengetahuan saudara disuruh untuk membackup sudah tahu ya? Membackup sama backup saya, amankan saya. Ya, kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Ya. Saya jawab saya tidak berani. Setelah itu dijelaskan cerita itu, berarti terdakwa sudah tahu kalau ada permintaan FS untuk membackup dia. Ada, Pak, itu kan permintaan. Artinya kamu tahu, sudah tahu kan, sudah paham bahwa FS minta backup saya, begitu? Betul, Pak. Betul ya. Tadi saudara terdakwa mengatakan kemudian setelah itu FS meminta terdakwa untuk memanggil RE di hadapan rumah. Saat itu masih melihat Y di hadapan rumah juga ketika itu ya, waktu turun ya. Waktu turun masih ada. Ya masih.
Pertanyaan gini, apakah terdakwa memanggil Yosua? Apakah terdakwa memanggil RE, Richard Eliezer, karena sudah tahu kalau terdakwa itu akan membackup FS? Terdakwa siapa yang maksudnya akan membackup? Terdakwa kamu di sini. Maka kami masih keberatan majelis bahwa seolah-olah ucapan terdakwa itu mau membackup, padahal berdasarkan jawaban ke majelis satu rangkaian itu juga tidak di backup. Saudara penasihat hukum, biarkan penuntut umum bertanya dulu, baru nanti supaya kita tidak itu. Terlalu jauh. Silakan. Lanjutkan penuntut umum. Terima kasih. Apakah, saya ulangi pertanyaannya, apakah terdakwa dengan memanggilnya si RE itu karena terdakwa sudah tahu kalau terdakwa itu bertugas untuk membackup FS? Jadi yang disampaikan Bapak hanya untuk panggil RE saja, Pak. Saya tidak tahu apa yang mau disampaikan oleh Bapak ke RE. Tadi kamu sudah jawab yang, bahwa saya iya tahu Pak kalau disuruh backup. Saya tahu ke saya. Ya. Tapi apa yang akan disampaikan oleh Bapak FS kepada RE saya tidak mengetahui karena tidak dijelaskan. Dan tujuan dari FS memanggil RE saya juga tidak bisa menjelaskan ke Bapak. Apakah menyuruh si RE naik lift itu agar si RE Richard ini lebih cepat ketemu sama FS atau bagaimana? Tidak ada maksud seperti itu dari saya, Pak. Tidak ada maksud seperti itu. Betul. Sebelumnya kamu kan sudah menjelaskan, dipanggil saksi-saksi juga, bahwa para ajudan itu tidak harus lewat lift, harus lewat tangga. Sementara saat ini kamu menyampaikan naik lift aja, cat, kan begitu bahasanya kan? Kalau setahu saya ajudan juga bisa menggunakan lift, Pak, karena saya beberapa kali juga menggunakan lift. Oh begitu. Oke, enggak apa-apa, itu jawabanmu. Tadi saudara menjelaskan bahwa ketika dari atas kemudian turun, terus kemudian melihat Putri mau ke mobil, terus kamu dipanggil oleh Daden dengan mengatakan ibu mau isolasi, kan begitu? Betul, Pak. Betul. Apa alasan terdakwa harus ikut mengantar Ibu Putri isoman sementara terdakwa tidak ikut PCR? Jadi di situ Daden menyampaikan, kan dipanggil ke Daden Ibu. Terus Ibu menyampaikan minta antar, saya diminta untuk antar Ibu isolasi. Jadi saya hanya menjalankan perintah dari Ibu. Diminta ngantar isolasi. Betul. Kan si Yosua juga yang sudah isolasi bisa bawa mobil, kenapa harus kamu? Itu bisa ditanyakan ke Bu Putri, Pak. Oh begitu. Tadi sudah juga ini ditanyakan sama Ketua Majelis terkait dengan KM Kuat Ma'ruf, mengatakan kamu menjelaskan mengajak Kuat Ma'ruf dengan mengatakan Om antar ibu isolasi, betul demikian ya? Betul. Nah, pertanyaannya mirip, hampir sama dengan tadi. Kenapa sehingga, apa alasan terdakwa sehingga mengajak Kuat Ma'ruf untuk mengantar Putri, sementara saudara tahu kalau Kuat Ma'ruf juga itu tidak PCR, artinya dua-duanya kamu dengan Kuat Ma'ruf itu tidak PCR. Saya jelaskan bahwa saya tidak tahu kuat PCR atau tidak, Pak. Oh begitu. Saya nggak tahu kuat PCR atau tidak. Terus dan kenapa saya juga, sampai kamu harus mengajak Kuat Ma'ruf? Apa alasan kamu? Yang kedua saya sampaikan saya juga tidak tahu siapa saja yang melaksanakan PCR. Bukan, karena alasan kamu mengajak. Saya jawab dulu, Pak. Oke. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo dalam rangka COVID ini, setiap dari luar kota itu tidak boleh berada di rumah utama, Pak. Gimana? Tidak, setiap dari luar kota, baik keluarga ataupun perangkat
itu tidak boleh berada di rumah utama, harus berada di rumah isolasi terlebih dahulu. Setelah hasil PCR keluar, itu kalau semuanya positif berarti lanjut isolasi di tempat tersebut. Alasan apa? Pertanyaan saya sederhana. Jadi sudah saya jawab, Pak, karena itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo bahwa perangkat maupun keluarga yang dari luar kota itu tidak boleh berada di rumah utama. Ketika ibu minta diantar isolasi, bahwa itu suatu kebiasaan isolasi, dan yang dari luar kota udah pasti akan isolasi begitu, Pak. Makanya karena Om Kuat ada di garasi saya, dan saya tahu Om Kuat juga bersama-sama saya dari Magelang, kemudian sudah lama dia tidak ikut bekerja bersama lagi, jadi saya sampaikan bahwa untuk ikut antar ibu isolasi dulu. Sederhana pertanyaan saya, terdakwa. Ya. Apa alasanmu kok Kuat yang kamu ajak? Karena waktu saya dipanggil yang kelihatan kan Kuat, Pak. Oh begitu. Setelah itu saya fokus kepada ibu, dan yang lain juga sudah otomatis Berarti masuk. Kuat sudah di situ juga ya? Ada, seingat saya ada di garasi, di CCTV juga kelihatan, Pak. Oh, gitu. Yang kedua pertanyaannya, kenapa harus terdakwa yang bawa mobil? Sementara Joshua juga sudah sering bawa mobil itu. Yang dari mana ke mana, Pak? Dari Saguling ke Duren 3. Pada waktu mengantar isolasi. Iya. Sudah saya jawab tadi, Pak. Apa jawabanmu? Saya diperintah ibu, Pak. Oh, diperintah ibu. Langsung mengatakan. Iya kan tadi saya Bukan sampaikan. Daden yang memberitahu. Ibu yang mengatakan ayo antar ibu isolasi gitu. Oh, begitu. Tadi sampai di Duren 46. Sesampainya di situ semua dah turun dan masuk ya ke rumah. Joshua ke taman, kamu juga ikut ke taman, kan begitu? Ringkasnya ya dah. Setelah sampai Di Duren 46. Duren 3, Kan semua masuk di Joshua dalam. masuk. Saya tidak tahu kemana. Iya, kan semua masuk dalam rumah. Ya. Maksudnya di lingkungan rumah. Ya dah? Ya, masuk. Ya sudah masuk Ya, pagar. masuk pagar. Joshua, siapa namanya? Si Richard Eliezer masuk, Putri Ya. masuk sama Kuat. Terus kamu sama Joshua ke taman, kan begitu? Saya parkir mobil, Pak. Nah, parkir mobil terus ikut masuk. Ya dah? Karena mobil Bapak berhenti di situ, saya kan turun itu. Terus saya menghampiri Romer. Ada di CCTV juga, Pak. Kalau mau dilihat, saya menghampiri Romer itu di depan pagar itu. Tetapi saya hendak bertanya, Romer sudah jalan. Setelah itu saya masuk ke Taman. bukan taman, Pak, tapi di sebelah bak sampah. Di bak sampah. Iya. Kalian ini kan satu rombongan ke Ya. Duren 46. Dan Kuat Ma'ruf masuk ke dalam antar Ibu Putri. RE juga masuk ke dalam. Joshua ada di taman. Pertanyaannya ke kamu, apa alasanmu sampai harus ada di situ? Karena saya ngantar ibu isolasi, Pak. Apakah karena kamu sudah tahu tadi bahwa kamu akan membackup sehingga kamu harus mampir di situ atau bagaimana? Sudah saya jelaskan bahwa saya sudah menolak terkait backup atau apapun yang Bapak sampaikan. Oke, Ke terima Duren 3 kasih. juga saya hanya mengantarkan isolasi seperti yang sudah biasa kami lakukan berpuluh-puluh kali. Tadi saudara menjelaskan dipanggil Kuat Ma'ruf, ya dah? Kata Kuat dipanggil Bapak. Katanya Om dipanggil Bapak, kan begitu panggilannya kan? Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Oh gitu. Dan sebelumnya kamu sudah tahu seperti pertanyaan jawabanmu tadi bahwa kamu disuruh backup. Loh, dengar dulu. Backup itu udah ditolak. Lanjutkan, saudara sebelumnya. Ganti pertanyaan. Terima kasih. Tadi dipanggil ke dalam, terus terdakwa ikut ke dalam, ya dah? Sampai Ikut, di dalam. Pak.
ikut ke dalam. Dan saya dipanggil juga. Ya, dipanggil juga. Posisinya Yosua di depan, terus kamu, terus Kuat. Ya. Pada saat masuk, Ya. Joshua sudah di depan. Depan, terus kamu, terus Kuat. Di belakangmu Kuat, toh? Bukan. Pada saat saya jalan, Om Kuat, saya sampai di Om Kuat di sebelah Ya, beriringan kanan, kiri, gitu. kiri. Ya, di kiri. Tidak beriringan Pak Oh, masuknya. tidak beriringan, Tidak. tapi masuk bertiga. Jadi sepenglihatan saya sih Joshua dengan Kuat terlebih dahulu. Oh, begitu. Apa alasan saudara sampai harus ikut ke dalam situ sementara saudara sudah memahami bahwa tadinya kamu sudah disuruh untuk menembak Joshua tapi kamu tidak sanggup? Saya tidak tahu bahwa Bapak akan ke Duren 3 yang pertama. Yang kedua, ke Duren 3 itu suatu kebiasaan isolasi bagi kami. Jadi kami anggap itu seperti hari-hari biasa Pak, hanya isolasi. Dan ketika Om Kuat menyampaikan bahwa saya dipanggil Bapak dan bersama Joshua, ya karena saya hanya memenuhi panggilan Bapak, bahwa saya dipanggil Bapak, makanya saya masuk. Tapi kan kamu sudah tahu dari awal kalau Joshua mau ditembak karena kamu sudah disuruh, walaupun kamu menolak. Yang saya tahu Joshua itu bukan mau ditembak Pak, mohon maaf, tapi hanya mau dipanggil. Oh, seperti begitu. itu. Jadi kamu nemanin dia masuk ya? Bukan nemenin Pak, sama-sama dipanggil Pak. Oh. Bukan Joshua saja yang dipanggil. Dari penyampaian Kuat Ma'ruf. Oke. Saat berada di dalam saat penembakan ini, tadi saudara terdakwa menjelaskan pada saat menembak itu saat RE menembak terdakwa melihat, tapi pada saat FS menembak terdakwa tidak melihat, hanya melihat pada saat saya melihat pada saat Bapak FS menembak dinding. Dengar dulu. Cuman terdakwa melihat pada saat FS menembak dinding. Karena waktu menembak yang awal itu saudara berpaling karena mendengar suara om kan begitu? Bang. Bang, oh, begitu. Apakah saudara berpaling itu ke mencari suara-suara yang memanggil bang itu merupakan sikap terdakwa untuk berjaga-jaga? Berjaga-jaga untuk apa Pak? Berjaga-jaga karena terjadi penembakan itu. Ya maksudnya yang Bapak sampaikan berjaga-jaga apa? Berjaga-jaga untuk menghindari orang masuk kah atau bagaimana? Justru saya mencari karena mengharapkan bahwa ada romer dan supaya masuk Pak, untuk membantu paling tidak di dalam. Oh, begitu. Tadi itu semua sudah, pengacaramu pun sudah ke sana, ke lokasi. Dari tempatmu berdiri dengan terdakwa berdiri dengan siapa namanya RE berdiri dengan FS berdiri itu kalau dihitung pakai meter kurang lebih 2 meter. Itu kalau dihitung pakai meter. Nah, jarak pandang saya yakin pasti bagus. Kecuali kamu udah pakai kacamata atau rabun. Ya. Nah, tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat FS waktu pada saat menghampiri korban. Saya tegaskan sama kamu sekarang ini, apakah saat itu memang kamu tidak melihat atau sengaja kamu tidak mau melihat atau seperti apa? Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu Pak. Saya tidak tahu yang terjadi. Bagaimana saya bisa melihat saudara Richard kan menembak sampai, kalau yang sepenglihatan saya sampai ke
arah sebelah tangga sampai. Lah, pada saat itu saya ke belakang karena mendengar suara itu, Pak. Tadi kamu lihat nggak FS masuk ke dalam rumah? Saya tidak memperhatikan Pak FS waktu masuk. Jadi pada waktu Om Kuat menyampaikan bahwa saya dipanggil Bapak bersama Joshua, saya juga berarti kamu tidak lihat tahu FS kalau masuk? FS Pak FS masuk gitu. Tapi saat ketemu di dalam, kamu lihat? Ada Bapak? Iya, ada. Saya mau nanyakan, kamu lihat nggak si FS itu megang senjata? Menembak dinding pakai senjata, Pak? Enggak, memegang senjata pada saat kamu masuk. Sebelum menembak? Tidak melihat, Pak. Di badannya kan cuma 2 meter jaraknya itu. Di badannya, kalau polisi itu kan naruh di sini biasa pasti kelihatan lah. Ada jendul-jendul handphone aja ditaruh di sini kelihatan kok. Mohon izin, Pak. Jadi saya masuk itu bukan terus saya berdiri, terus lama, terus saya perhatikan gitu, enggak, Pak. Saya itu jalan dari dapur, jalan. Begitu sampai 1-2 detik terjadi penembakan. Bukan saya sampai terus saya lihat-lihat, bukan seperti itu, Pak. Jadi kamu tidak mendengar atau menyaksikan bahwa FS itu berteriak jongkok atau apa? Jongkok saya sampaikan, saya mendengar. Mendengar. Jongkok. Melihat digiring kayak gini. Waktu saya masuk Joshua sudah ada di depan, jadi saya tidak melihat Bapak menggiring seperti ini. Kan beriringan masuk. Saya paling belakang, Pak. Saya menyusul. Saya tidak bersama. Jadi mereka sudah masuk duluan, saya baru masuk, Pak. Seperti itu. Tapi kan jarakmu setidaknya cuma 1 meter 2 meter. Dari masuknya Joshua, Kuat, kamu. Saya sempat berhenti dulu, Pak, di area, kan ada mobil Innova 2 waktu itu, Pak. Oh, terserah kau lah. Mau ngeles-ngeles juga nggak apa-apa. Ini yang terakhir nih. Dari saya, dari teman-teman masih banyak. Saat penembakan, tadi tidak memperhatikan. Lalu apa yang saudara lakukan? Maksudnya, Pak? Saat penembakan itu kan? Richard kepada Joshua. Richard tadi tidak terlalu menjelaskan, tidak terlalu memperhatikan katanya ya. Saya lihat, Pak, Richard menembak Joshua. Iya. Terus FS hanya lihatnya hanya menembak tembok itu kan? Iya, pada saat saya berbalik dari melihat ke arah karpot itu. Dengan kejadian itu apa yang saudara lakukan setelah itu? Maksudnya? Apa? Saya berdiri di dekat itu. Saya bingung, saya kaget, saya nggak bisa berpikir secara normal di situ, Pak. Oh begitu.